dalam bidang akidah pagar besi. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Bolehkah sampai mencium tangan kepala tokoh agama lain? Ini mancing saya untuk komen. Nanti kalau saya komen dipotong orang, baru dilaga saya sama imam Masjid Istiqlal. Zina, judi, khamar, narkoba, mengatakan Allah punya anak. Mengatakan Allah punya anak. Kalau ada pezina, pejudi, peminum khamar, sanggup antum cium tangannya, antum cium kepalanya? Berjumpa antum sama 5 orang, pejudi, pezina, narkoba, pelakor, sama orang mengatakan Allah punya anak. Yang 4 ini sanggup tak antum mencium orang? Tidak kan? Apalagi ini? Bagaimana caranya supaya kita istiqomah bangun malam untuk sholat tahajud? Handphone tuh di setel. Kalau Pekanbaru subuhnya jam 5, setel jam 4. Kalau jam 2 kuat jam 2. Tadi malam selesai acara jam 12, setel jam 2, mau kajian lagi subuh berat. Jam 4 setel. Letak handphone itu agak-agak kalau dia berbunyi berdiri kita mematikannya. Jangan diletakkan di celah telinga, terasa bising tuh berdiri kita mematikannya. Udah berdiri jangan baring lagi. Udah berdiri itu langsung ke kamar mandi, mandi. Biasa kan mandi subuh, sehat antum mandi subuh. Kalau udah berbini berlaki nikah, minta bangunkan. Kapan lagi antum minta bangunkan? Masa minta bangunkan sama mercon? Minta bangunkan. Rahimallahu mar'an, Allah merahmati suami aiqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya dengan memercikkan air. Segan saya Pak Ustaz, gak enak hati memercikkan air, beli pistol air, tembakkan. Karena ada untuk nyemprot bunga orkid, apa? Anggrek. Ibu mau beli semprotan ini untuk anggrek yang jenis apa gitu. Jenis apa nih ya, tunjukkan gambar laki. Ini anggreknya. Oh, kalau ini pemadam Bu gitu. Bangunkan. Dan nikah bertahun-tahun, anak 3 tak pernah sekalipun dibangunkan tahajud. Nikah sama orang apa tunggul? Terkadang sudah bangun tidur lagi Pak Ustaz. Kita lah yang tahu tentang diri kita. Halaka mur'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Biasakan tidur cepat. Saya udah banyak jumpa orang-orang kaya, pejabat-pejabat itu tidur tuh. Ada jenderal di Medan. Duduk kami. Asalkan jam 9 lewat izin. Mohon maaf Pak Ustaz. Ustaz silakan mau ngobrol, mau ngopi, mau teh, tapi saya tak boleh lewat tidur dari jam 10. Izin saya. Payah saya bangun nanti malam. Saya udah dari muda begini Pak Ustaz. Jadi kita sendirilah yang mengatur diri kita. Tapi kalau tak disiplin, ngobrol tak tentu arah, cerita ke sana kemari sampai jam 2, subuh pun melayang. Kalau sudah ngobrol sampai jam 4, tidur jam 4, tak akan sholat subuh. 10 jam waker di situ, tak akan bangun. Kalau sudah jam 4 antum tak tidur, jangan tidur lagi.
tunggu aja lah azan subuh, yang tidur. Itu memang sengaja itu meninggalkan sholat. Memberhentikan pengurus masjid yang makan uang masjid, apakah termasuk menolong dia dalam berbuat zalim? Kalau menghentikan dia, nanti yang lain akan buat macam itu juga. Kita makan aja duit masjid nih, nanti kan paling-paling kita diberhentikan. Jadi caranya mana? Penjarakan, masukkan ke penjara. Orang yang mengambil duit masjid, masukkan ke penjara, lapor polisi, masukkan. Memberikan efek jerah. Itu cara menolong dia. Bagaimana cara kami menolong orang yang menzolimi? Tamna'u, kau tahan tangannya. Bagaimana cara menahannya? Penjarakan dia. Tapi sayangnya dia tak mau ditolong. Bagaimana itu Pak Ustaz? Mana pula bisa? Aku mau nolong kau ke penjarakan ya. Mana pula bisa begitu? Langsung penjarakan, panggil Pak Kapolres, Pak Kapolsek, Babinsa dan Ramil, Babin Kamtibmas, Kapolsek, Kapolres, Kapolda, Kapolri. Nah, yang paling dekat dengan masjid kita Babin Kamtibmas. Pak Babin, ini orang ini begini catatan-catatannya. Nih, jebloskan, masukkan. Ketua masjid yang bertanggung jawab. Kalau ada sekretaris, bendahara, anggota memainkan duit masjid, ketua masjid bertanggung jawab. Masjid dekat rumah mak saya itu, Sukakarya, Masjid Ibadur Rahman. Datang pengurus, hilang duit masjid Pak Ustaz. Mana orangnya? Orangnya pun hilang juga. Kok ada orangnya? Saya penjarakan. Saya mengganti, karena saya ketua masjid. Saya bertanggung jawab di hadapan Allah. Ini ganti. Aku sebagai ketua masjid, aku bertanggung jawab dunia akhirat. Ini duit umat. Ini. Kalau dia ada, masukkan dia ke penjara. Mudah-mudahan dia nonton. Di dalam Al-Quran surat Al-Kafirun tentang toleransi dengan orang berbeda agama. Apakah ada batas dalam toleransi? Toleransi itu hanya dalam bidang sosial. Dalam bidang akidah, pagar besi. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Adapun toleransi, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din, kalau mereka tidak memerangi kamu, walam yukhrijukum min diyarikum, mereka tak mengusir kamu, mereka tak memerangi kamu dari rimba panjang ini, antabarruhum, buat baiklah kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah pada mereka. Jangan karena beda agama lalu kita tidak adil. Ini jalan, kita kepala PU mengaspal jalan, ada orang tak Islam, lewat kan aspal. Itu bukan ajaran Islam, tak betul itu. Bolehkah sampai mencium tangan kepala tokoh agama lain? Ini mancing saya untuk komen. Nanti kalau saya komen dipotong orang, baru dilaga saya sama Imam Masjid Istiqlal. Iya kan? Zina, narkoba, judi, khamar. Zina, narkoba, judi, khamar, mengatakan Allah punya anak. Mana yang paling besar dosa? Mana yang paling besar dosa? Patutlah antum respect, karena antum tak tahu. Zina, judi,
khamar, narkoba, mengatakan Allah punya anak. Mengatakan Allah punya anak. Kalau ada pezina, pejudi, peminum khamar, sanggup antum cium tangannya, antum cium kepalanya? Berjumpa antum sama 5 orang, pejudi, pezina, narkoba, pelakor, sama orang mengatakan Allah punya anak. Yang 4 ini sanggup tak antum mencium orang? Tidak kan? Apalagi ini? Hah? Paham? Jelas? Potong. Tolong berikan motivasi untuk selalu istiqomah dalam berdakwah, karena hasil yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Niat kita baik, tapi menurut orang lain tidak baik. Berarti masih beramal menurut orang lain. Kalau kita beramal menurut orang lain, letih. Kalau kita beramal menurut orang, capek. Saya ada tak ada orang, saya tetap tausiah. Tujuan kita mengajak orang ke masjid supaya masjid makmur, tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Sedangkan Nabi Nuh, macam mana Nabi Nuh waktu mengajak, inni da'autu qaumi lailan wa nahara, aku berdakwah lailan malam wa nahara siang, istaghshaw thiyabahum, ditariknya kainnya ke atas. Orang yang kuajak itu, setiap kuajak ku dakwahi, istaghshaw thiyabahum, ditariknya kainnya ke atas, disungkupkannya ke mukanya. Saya alhamdulillah selama berdakwah belum pernah lagi jumpa orang macam itu. Bapak Ibu, mari kita pengajian, tariknya kain. Belum pernah lagi. Paling sekedar tak datang aja. Jadi dakwah ini karena Allah, jangan rusak karena manusia. Jangan sampai masuk ke hati antum, respon antum berubah hanya karena respon manusia. Diresponnya tak diresponnya kita buat terus. Musola datang, masjid datang, ada orang datang, tak ada orang datang. Terus kalau tak ada orang, Ustaz tausiah juga, hidupkan kameranya. Berdua saya sama semakmum, hidupkan kamera. Ternyata yang di kamera pun tak ada nonton Pak Ustaz. Malaikat-malaikat di langit nonton. Makanya semuanya lillahi ta'ala. Nawaitu shawma ghadin an adai fardhu syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sholli fardhu subhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Berat itu memahami lillahi ta'ala itu. Dia tak, itu bukan di ujung lidah. Nanti antum setelah antum amalkan, antum baru antum paham. Oh, itu maksud lillahi ta'ala. Ada orang tidak mau datang ke Batam sebelum tiketnya dirubah dari ekonomi ke bisnis. Menggeletarlah panitia di Batam sana. Pokoknya kalau tiketnya tidak bisnis, saya tidak mau datang. Yang undang orang masjid-masjid kecil, tanyalah ke maskapai, berapa merubah dari ekonomi ke bisnis? 7 juta. Upah lagi orang. Tak mau datang kalau tidak bisnis. Saya seumur dari dulu sampai sekarang tidak pernah sekali pun minta bisnis. Makanya kemarin ditanya orang, kenapa berdatangan private jet itu? Karena kami tak pernah minta bisnis. Kalau kau tak minta bisnis, private jet pun berdatang.
Tak ada zikirnya, tak ada zikirnya. Ya prepet, ya prepet, ya prepet, tak ada. Berbuih mulut antum minta. Jadi kalau antum tanya apa zikirnya, antum pergi aja. Saya kalau mau pergi, tak saya tanya apakah ceramahnya di masjid, apakah ceramahnya di musola, apakah ceramahnya yang undang pejabat, apakah rakyat jelata, tak tahu saya. Memang tak saya tanya, karena kalau saya tanya, saya tahu berubah hati saya. Tak tahu saya. Makanya kadang saya naik pesawat pakai topi, pakai baju kaos, sampai di sini terkejut saya kehidupannya pejabat. Disangkanya kita tak hormat kan? Mohon maaf Pak, yang Bapak itu singgung, saya tak tahu tuh dia kalau kan. Ya Pak Ustaz, nggak apa-apa. Ustaz lebih mudah begini gitu. Bagaimana supaya kita tidak mudah goyah dan terpengaruh karena cakap orang? Berproses, latihan terus. Tapi saya malah suka saya dengan disepelekan orang, dicaci orang, suka saya. Justru itu bagi saya makin semangat. Macam film India. Film India itu kan awalnya gitu kan. Itu maka film India itu 3 CD. CD pertama itu dia isi orang, baru CD kedua berusaha, CD ketiga baru pembalasan. Ya kan? Oh, Ustaznya nonton film India juga ada. Antum tontonlah semua film itu berawal dari dilecehkan orang, disepelekan orang, dijatuhkan orang. Zainuddin bisa jadi bisnismen hebat di Surabaya itu kan karena dilecehkan orang. Pantang bagi laki-laki, pisang berbuah 2 kali. Bukankah engkau yang mengatakan tidak ingin menikah dengan aku yang miskin, tidak berlembaga, tidak beradat, tidak berbudi bahasa, Hayati? Masya Allah. Dilecehkan itulah dia jadi bangkit. Antum kalau dilecehkan orang, disepelekan orang, antum belajar, antum serius, cita-citanya. Kalau ditanya orang, apalah cita-cita kau kuliah ini? Supaya dia menyesal. Itu cita-cita. Pulanglah kawan saya ini dari Mesir, sampai di Cengkareng dijemput, dibawa ke rumah kawan chatting. Hai, chatting. Sampai di situ apa kata bapak itu? Kamu memang cocok jadi imam anak saya. Dan dijemput sampai ke rumah, cocoklah kamu jadi imam anak saya. Dah selesai makan, dah selesai sholat, dia pun dah pede lah jadi menantu. Bapak itu nanya, kerjanya apa sekarang? Oh, baru balik, mana ada kerja? Langsung berubah muka bapak itu. Bininya pun berubah. Tak diterimanya saya. Sekarang kawan saya itu kantornya 4 lantai. Bawanya saya ke kantor. Ayah raya. Kami buatkan video. Hai kau yang menyesal. Itu saya duduk di kantor. Saya bilang sama dia, kirim ke grup. Jadi antum kalau di komen orang, disepelekan orang, dijatuhkan orang, doakan supaya dia panjang umur untuk melihat kesuksesan antum. Ya Allah, panjangkan umurnya supaya naik darah jantung. Jangan disepelekan orang, letoy, menangis, mati aja kalau gitu. Tak bermental. Saya paling suka saya disepelekan orang, dijatuhkan orang. Semangat kita dibuat. Itulah kaji kita semua. Saya waktu lulus ke Mesir, kan pelatihan bahasa Arab 2 bulan di Jakarta.
Apa kata orang yang menyepelekan? Somad itu di Jakarta lari dari kampung, malu. Nah, itu maka dia di Jakarta. Padahal saya pelatihan di Jakarta. Habis pelatihan 5 September 98 berangkat ke Kairo. Apa kata orang? Bukan senang belajar di Mesir itu. Memang ke Mesirnya mudah. Tengoklah kalau tamat somad itu nanti. Pulang saya 98 saya berangkat, 2002 saya pulang. Pas pulang, apa kata orang? Tetangga saya dulu ke Mesir itu 10 tahun baru selesai. Masa 4 tahun udah selesai? Jadi tuduhnya saya DO. Dalam hati saya, tetangga kau bodoh. Cuma tidak saya cakap. Sampai ada yang menengok ijazah, saking kecurigaan orang itu, saya tak tahu mana ijazah. Saya tunjukkan, ini ijazah. Oh, dia pun tak pandai baca. Setelah pulang dari Mesir, memang somad itu tamat Mesir, tapi sayangnya itulah dari Mesir, enggak Madinah. Universitas Islam Madinah itu didirikan pemerintah Saudi Arabia, dosen-dosennya dari Al-Azhar. Bodoh. Ketua jurusan tafsir hadis Universitas Islam Madinah itu namanya Syekh Muhammad Said Tontowi dari Al-Azhar. 15 tahun mengajar di Makkah, itu namanya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dari Al-Azhar. Dari Al-Azhar itulah datang ke Madinah itu mendirikan universitas. Kita tahu dari sejarah. Ya, kalau tamat dari Madinah itu ikut sunnah, kalau dari Mesir itu Fir'aun gitu. Oh, cocoknya tak dipukulkan kepala ke piramid. Setelah tamat saya, apa kata orang? Memang somad itu tamat Mesir, tapi agak-agak macam-macam Wahabi sikit. Kok diikutkan cakap orang ini? Tak ada. Ah, sekarang LC, MA, PhD, doktor, profesor dari Universitas Muhammad Islam, Imam Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei, profesor dari Universitas Islam Melaka Unimel, profesor dari UMS Universitas Malaysia Sabah. Udah tak bercakap lagi, kenapa? Mati dia udah. Itu letak sedapnya. Kita udah profesor, dia mati pula. Kenapa lah cepat kali kau mati? Mestinya kau hiduplah untuk menikmati ini semua. Makanya antum kalau disepelekan orang, doakan dia panjang umur melihat antum sukses. Begitu. Ini baru dia pas sedikit aja udah melo, bawaannya mau terjun ke Sungai Siak. Mati aja lah kau. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Kami mohon kepadamu hidayah, ketakwaan, wal-'afaf, menjaga diri dari yang haram dan syubhat, wal-ghina, berikan kecukupan dalam hati kami. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami berkasih sayang karena Engkau ya Allah. Allahumma ja'alna minal muta'akhid, jadikan kami bersaudara karena Engkau ya Allah. Wahfazna min kulli su' wa syarr wa makruh, jaga kami dari segala perbuatan maksiat. Allahumma hafazna min kulli syarr wa makruh. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Falastin wa fi Rohingya wa fi kulli makan min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma dafa'an al-ghala wal-waba wal-fahsya wal-riba wal-zina wal-munkar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innahu yuhibbul taqabbal ya karim. Salat sunat isyraq.